tapi tidak apa. Iya, untuk membunuh. Ayo. Mulai. Yuk, action. Kusta itu merupakan sebuah penyakit yang bisa menular dan dia juga bisa menyebabkan kecacatan apabila tidak segera diobati. Pada saat awal tahun 2010, banyak penderita kusta itu yang masih dikucilkan di masyarakat. Jadi orang-orang yang sudah selesai pengobatan itu masih saja dia masih tidak dianggap oleh masyarakat, jadi dia masih dikucilkan dan tidak diterima oleh masyarakat karena dari segi kecacatannya. Ya. Oh iya wes. Apa Pak? Kalau pilih saya tadi loh. Tangannya culno. Iya. Pada saat itu kita temukan sekitar waktu itu ya, sebelum saya terjun ke desa itu sekitar 20 penderita. Kemudian setelah itu ada kegiatan-kegiatan yang untuk pencarian penemuan kasus penderita baru kita temukan semakin banyak. Sampai sekarang mulai tahun 2010 sampai sekarang ya sekitar jumlahnya hampir 400-an. Kebanyakan itu dari keluarga orang yang juga tidak mampu, menengah ke bawah, dan juga kebanyakan dari lingkungannya yang kumuh. Ya. Saya pernah mendatangi ada kegiatan pencarian penderita kusta, kemudian saya temukan. Nah, pada saat itu kita suruh periksa ke puskesmas. Di puskesmas itu dia nggak datang, akhirnya saya yang datang ke rumahnya. Nah, kemudian pada saat periksa saya menyatakan ini sudah positif kusta. Nah, ternyata dia menolak, saya tidak punya keturunan. Saya tuh dari orang baik-baik saja, gitu. Karena mungkin pemahamannya dia kurang kan, informasinya dia kurang tentang kusta. Nah, akhirnya kita berikan selalu pendekatan kepada dia. Ternyata dia lama-kelamaan juga mau untuk pengobatan. Memberdayakan mereka yang awalnya dia itu dikucilkan di masyarakat, dia mau bekerja juga nggak bisa. Nah, saya lebih ingin peduli kepada mereka untuk mengangkat derajat status sosial ekonomi mereka. Keluarganya itu mendukung apa enggak? Awalnya tidak mendukung. Awalnya dari suami saya. Kenapa? Jadi pada saat pasien itu datang ke rumah saya, itu suami saya marah dan tidak boleh ada orang kusta yang ada ke sini karena takut ketularan pada anak-anak saya. Sekarang mau pilih pekerjaan atau mau pilih keluarga, seperti itulah. Saya kan bingung pada saat itu, kan sama-sama pentingnya. Akhirnya suami saya kasih pemahaman bahwa kusta itu seperti ini, penularan juga seperti ini. Atau orang yang datang ke rumah itu juga dia yang sedang menjalani pengobatan. Kalau yang sedang menjalani pengobatan kan sudah 99% kumannya sudah tidak aktif lagi untuk menular daripada yang belum pengobatan. Nah, dengan seperti itu, dengan pendekatan saya yang semakin intensif pada keluarga, akhirnya suami saya menerima sampai sekarang. Lama Bu, untuk menerimanya itu lama? Ya lama, langsung pada saat itu masih butuh beberapa bulan. Saya sukanya itu karena dukungan dari lintas sektor, dari masyarakat juga sekarang sudah mulai membaik. Stigma juga sudah mulai menurun. Terus dari penderita kusta itu sendiri, dia sudah mulai berdaya. Dia sudah bisa berdayanya dalam artian dia bisa mempunyai usaha untuk mendapatkan penghasilan tambahan.
tahu apa iya ta. Ya metemongan. Nah, terus kalau dukanya, saya pernah ini ada penolakan bukan dari keluarga, dari masyarakat juga. Waktu itu di balai desa kita kan mengadakan pertemuan kelompok setiap bulan. Itu di situ kita ditolak oleh di balai desa, salah satu balai desa. Nah, pada saat itu kita sudah mau ada kegiatan seperti itu, malah diusir, nggak boleh, jangan ada penyakit itu dibawa ke balai desa. Ini dekat sekolahan, nanti anak-anak malah menular gitu. Itu perangkat desa waktu itu. Nah, tetapi warga sekitar juga sebetulnya nggak ada masalah, cuman ada yang ngompori gitu loh. Jadi perangkat desanya seperti itu. Nah, akhirnya saya berpindah ke balai desa yang lain. Tetapi saya tidak menutup kemungkinan untuk selalu pendekatan kepada salah satu kepala desa yang melakukan penolakan ini. Dan perangkat desa kan juga mempengaruhi kepala desa itu. Nah, akhirnya kami melakukan pendekatan kepada kepala desa dengan cara ya selalu memberikan informasi kepada warga dan masyarakat tentang kusta, edukasi tentang kusta. Akhirnya sekarang mau menerima. Penderita kusta yang paling parah ada. Jadi dia itu balik reaksinya itu dalam artian dia sudah diobati tapi kok tetap saja reaksi itu yang bikin saya itu pusing. Reaksinya seperti apa? Reaksinya itu dia badannya panas, terus lukanya bertambah parah, kemudian dia itu makannya tidak mau bangun saja juga dia mau bangun saja dia juga sulit karena dari kondisi reaksi beratnya. Dan dia juga nggak mau keluar rumah karena memang sama ibunya itu nggak boleh keluar karena dia sakit seperti itu. Nah, itu yang baru saya temukan itu sekitar 1 tahunan. Baru saya temukan 1 tahunan. Memang reaksi itu kan pengaruh dari faktor gizi, faktor lingkungan itu juga pengaruh. Untuk penderita kusta di seluruh Indonesia, saya harap untuk selalu bisa mandiri, ya, bisa mandiri, juga bisa berkarya, juga tunjukkan bahwa meskipun kita itu terkena kusta, tapi kita bisa mampu untuk berusaha, usaha dalam bentuk mungkin dari segi ekonomi, dari usaha dari dia untuk bekerja, untuk berusaha, untuk berwirausaha seperti itu. Jadi kusta itu bisa dicegah dan bisa disembuhkan. Artinya kalau bisa dicegah berarti dia harus ditemukan secara dini. Ya, bisa dicegah dan bisa disembuhkan. Artinya kalau disembuhkan, memang dia sembuh dari kustanya, jangan sampai cacat. Kalau dia sudah kedahuluan cacat, dia berobat ke kita, memang sudah pikirannya dari masyarakat itu dia masih penderita kusta karena dia masih cacat. Tapi kalau dari segi medis dia sudah diobati, dia sudah sembuh. Jangan jauhi penderita kusta, ayo kita lebih peduli kepada penderita kusta. Harapan saya untuk kedepannya, nanti tahun 2020 di Kabupaten Pasuruan ini akan tereliminasi penyakit kusta. Jadi ada penyakit kusta tapi masih bisa tereliminasi.